Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali bersama adik-adik di Sekolah Minggu GKBJ Cengkareng. Kita sama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus itu sangat baik ya, sungguh amat baik di dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, kita bersyukur ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu begitu baik di dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan, selanjutnya kita akan berdoa sama-sama, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ikutinlah Semira ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh sama-sama berkumpul kembali di sekolah minggu. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah begitu baik terhadap kita, sungguh amat baik dalam hidup kita, maka kita harus memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Jadi jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk sama-sama kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Weni. Ayo melayani ya. Kita sama-sama bersyukur kita mau melayani lebih sungguh di dalam Tuhan. Sama-sama kita ambil sikap, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua baik-baik aja ya dan juga sehat-sehat aja. Yuk sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk menyambut berkat firman-Mu. Tuhan berikan hati yang mau taat dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa nama nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ayo. Iya betul, jawabannya Nabi Musa. Nah adik-adik, dulu itu Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu kan Nabi Musa itu nabi yang sangat besar, nabi yang hebat banget. Nah, coba sekarang kita mau ingat-ingat ya, apa aja mukjizat yang udah dilakukan oleh Nabi Musa itu bersama dengan Tuhan. Nah, Nabi Musa itu adik-adik membuat 10 tulah. Bersama dengan Tuhan, Nabi Musa itu membuat bangsa Mesir itu kena 10 tulah. Selanjutnya adik-adik, Nabi Musa itu membelah laut Tibrau. Jadi waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir adik-adik, udah gak ada jalan lagi, depannya itu laut. Tapi Bang Musa itu menggunakan tongkatnya untuk membelah laut Tibrau. Apalagi ya. Nah selanjutnya lagi adik-adik, ketika bangsa Israel gak punya makanan, kelaparan, Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan mana dan juga burung puyuh kepada bangsa Israel. Selanjutnya adik-adik, ketika bangsa Israel kehausan, tanahnya kering, nggak bisa minum air. Nah, Musa menggunakan tongkatnya untuk
memukul batu sehingga batu itu memancarkan air, bangsa Israel jadi bisa minum. Nah, ketika bangsa Israel mendapatkan mata air yang pahit adik-adik, Musa juga membuang sebuah cabang pohon dan akhirnya mata air itu menjadi manis adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu bekerja melalui Musa. Jadi Nabi Musa itu benar-benar hebat dalam memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, tapi ketika Nabi Musa itu meninggal, kira-kira siapa ya yang dipanggil menggantikan Nabi Musa ya? Iya, betul. Yang dipanggil untuk menggantikan Nabi Musa adalah Yosua. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Adik-adik yang sudah bisa baca, yuk sama-sama kita baca firman Tuhan hari ini. Dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca Alkitab dan kita udah tahu jawabannya. Jadi Yosua yang dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita nih jadi Yosua, kira-kira perasaan kita seperti apa ya adik-adik ya? Pasti Yosua juga bingung, Yosua juga takut. Gimana caranya ya aku bisa gantiin Nabi Musa yang hebat itu ya, yang udah melakukan banyak hal, udah melakukan ini dan itu, sedangkan aku masih muda. Kira-kira aku bisa nggak ya? Nah, adik-adik, Yosua juga pasti kebingungan, ketakutan. Kira-kira dia bisa nggak ya memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? Nah, adik-adik, tapi Tuhan ketika memanggil Yosua, Tuhan itu tidak memanggil Yosua begitu aja ke adik-adik. Tuhan itu juga menyertai Yosua. Tuhan juga memberikan Yosua cara-caranya gimana supaya memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian adik-adik. Kita tadi udah baca di Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Cara-caranya yaitu adalah, adik-adik ingat nama gereja kita ya, GKBJ. Ingat gak nama gereja kita? Jangan-jangan udah lama nggak ke gereja jadi lupa lagi nama gerejanya. Ingat ya adik-adik ya, nama gereja kita apa? Ya betul, GKBJ. G-nya itu adalah Go Yosua. Gimana caranya Yosua itu berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. K, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Nah, Tuhan itu meminta Yosua memimpin bangsa Israel tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, menjalankan segala perintah Tuhan. B. Bertindak. Bangsa Israel itu harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak boleh menyimpang ke kanan dan juga ke kiri adik-adik. Nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Harus tetap di dalam firman Tuhan. J. Jangan lupa terus merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus memperkatakannya setiap hari. Mengingatkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu mereka tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi itu cara-caranya adik-adik. Tadi masih ingat gak apa? GKBJ. G-nya itu Gogo Yosua. K. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. B. Bertindak sesuai firman Tuhan. J. Jangan lupa dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu cara-caranya ya adik-adik ya, supaya Yosua itu berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, Lause juga mengajak kita semua dan juga Lause untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yosua. Kita juga harus belajar dari Yosua untuk setia dan juga mau melayani Tuhan meskipun kita masih muda, kita masih kecil, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak sehebat Nabi Musa, tapi yakin dan percayalah kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Asal kita yang tadi tuh ingat GKBJ. Oke adik-adik, nah mungkin adik-adik bertanya, gimana loh caranya untuk melayani Tuhan? Aku kan udah lama loh nggak ke gereja. Ke gerejanya itu juga cuma ibadah online. Iya adik-adik, jangan salah, melayani Tuhan itu bisa di mana aja adik-adik. Bisa di rumah, contohnya nih kalau di rumah kita bantuin papa mama, bantuin kungkung koko, itu juga udah melayani Tuhan adik-adik. Nah misalnya di sekolah online, kita denger-dengeran apa kata guru-guru kita di sekolah, kita ngerjain tugas sekolah, ngerjain PR, itu juga udah melayani Tuhan adik-adik. Nah meskipun adik-adik nggak ke gereja, tapi adik-adik tetap bisa melayani Tuhan. Contohnya ketika ibadah online nih adik-adik, nah kita itu sungguh-sungguh, kita itu serius, kita itu tetap semangat memuji Tuhan. Nah dan juga jangan lupa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu adalah contoh dari melayani Tuhan. Jadi banyak adik-adik, gak harus ke gereja, gak harus kita ibadah di dalam gereja baru bisa melayani Tuhan. Enggak adik-adik, tapi banyak caranya. Nah adik-adik, langsung mau kasih lihat satu buah video yang menceritakan bahwa ada seekor anjing, meskipun anjing itu paling kecil ukuran badannya, paling kecil, paling pendek, tapi dia bisa melakukan yang terbaik. Yuk sama-sama kita lihat video ini ya. Mhm.
Nah, adik-adik udah lihat kan tadi videonya kan? Meskipun anjingnya itu kecil, badannya paling pendek, tapi dia tetap bisa melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik kita juga harus seperti itu. Meskipun kita masih kecil, kita lemah, kita nggak bisa melakukan banyak hal menurut kita, tapi kita akan belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang langsung mau kasih adik-adik PR. PR-nya itu tenang. PR-nya gampang kok, nggak susah. Nah PR-nya itu yaitu kita mau melayani Tuhan lewat memperhatikan sesama kita. Nah adik-adik kan sekarang sekolah kan apa-apa online, gereja juga online, sekolah juga online. Jadi kalau ketemu teman itu cuman paling pas belajar online langsung, nggak bisa ketemu muka dengan muka lagi. Nah sekarang langsung ini mau kasih adik-adik PR, yaitu adik-adik pertama cari satu orang teman yang adik-adik itu jarang ngobrol sama dia. Boleh teman sekolah, boleh teman gereja, teman les, boleh apa aja. Nah adik-adik udah pilih nih, misalnya adik-adik pikir wah ada nih si Angel nih, aku jarang nih ngobrol sama dia. Nah adik-adik langsung kasih PR supaya adik-adik boleh chat, boleh video call sama teman yang kita jarang ngobrol itu. Terus kita ajak ngobrol, terus kita tanyain, Angel kamu mau didoain apa? Nanti aku doain kamu ya. Nah adik-adik itu PR dari langsung ini. Jadi sepanjang seminggu ini adik-adik pikirin siapa temen yang adik-adik jarang ajak ngobrol. Terus adik-adik boleh video call dia, boleh chatting sama dia. Terus adik-adik doakan teman adik-adik itu. Oke? Yuk, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar seperti Yosua yang meskipun masih muda dan juga lemah, tapi mau belajar untuk melayani Tuhan dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami pun Tuhan mau menjalankan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan berikan kami hikmat untuk memilih teman yang boleh kami akan doakan nanti ya Tuhan, supaya teman kami pun merasa kami memperhatikan dia, dan itu adalah salah satu cara kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan terus berikan kami kesetiaan untuk beribadah di dalam sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik kita boleh bersyukur ya untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Lause Weni. Jadi kita sama-sama melayani. Nah adik-adik kita mau lihat sama-sama apa yang istimewa di hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di awal bulan. Jadi kita akan sama-sama melihat teman-teman kita, Lause kita yang berulang tahun di bulan Juli. Kita lihat sama-sama ya videonya ya.
happy birthday ya untuk teman-teman dan juga Lause yang berulang tahun di bulan Juli. Biarlah sekiranya boleh bertambah umurnya, boleh semakin berbuah dan semakin takut cinta akan Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengakhirinya, kita boleh sama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Biarlah kami boleh sama-sama melayani di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini, sebentar kami akan mengakhirinya. Tuhan yang boleh berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di kebaktian minggu depan. Dadah.